Salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya berada di Sungai Kedunggong di daerah Rahtawung, Kudus. Di alam yang luar biasa, kasih karunia Tuhan, mujizat yang dahsyat yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan kepada setiap orang ini. Kita bisa menikmati alam yang tenang, yang hening, ditemani dengan gemercik air yang membelah batu-batu. Luar biasa, Saudara. Nah, renungan kita hari ini mengambil satu topik, kisah tentang ibu mertua Petrus yang sakit demam dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bacaan kitab suci diambil dari Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudara-saudara, Yesus pergi ke rumah Petrus dan Andreas. Ketika kemudian orang berkata bahwa ibu mertua Petrus sakit demam. Nah, di sanalah kemudian Tuhan Yesus menumpangkan tangan kepada ibu mertua Petrus, lalu kemudian menyembuhkannya. Peristiwa mujizat adalah peristiwa yang kita semua sudah bisa melihat dan belajar bahwa memang Tuhan adalah sumber mujizat. Mujizat yang luar biasa pasti diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Kita semua mengalami mujizat Tuhan, dan ini juga bagian dari mujizat Tuhan. Ketika kita bisa menikmati alam yang indah, yang bersih, itu adalah mujizat Tuhan. Setiap tarikan nafas panjenengan dan saya juga mujizat ketika kita bisa menikmati udara sejuk, menarik nafas begitu rupa, ini juga mujizat Tuhan. Dan kadang-kadang kita pun lupa bersyukur atas mujizat yang diberikan Tuhan itu. Kita hanya mengukur mujizat dari segala sesuatu yang yang spektakuler dan luar biasa. Kita lupa bahwa air ini juga adalah mujizat Tuhan. Kita lupa juga bahwa alam ini adalah mujizat Tuhan, dan setiap tarikan nafas kita adalah juga mujizat Tuhan. Nah, itu poinnya, Saudara. Sesuatu yang sangat menarik ketika ibu mertua Petrus sembuh dari sakitnya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-31. Di sana dikatakan bahwa perempuan itu lalu melayani mereka. Ini menarik, Saudara. Setelah ibu mertua Petrus sembuh, kemudian ia melayani mereka, melayani Yesus dan murid-muridnya. Saudara, bayangkan, ini menarik. Kenapa? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan tua yang baru saja sembuh dari sakit untuk melayani mereka? Mau masak besar? Nggak mungkin. Dia baru saja sakit. Atau mungkin saudara berkata bahwa lo kan itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya bahwa apa yang dialami oleh ibu mertua Petrus itu adalah sesuatu yang natural, dalam pengertian dia sembuh dan tentu masih butuh pemulihan. Dan kalaupun kemudian dia sehat, kan dia tidak terus kemudian lantas menjadi manusia super begitu. Dia tetaplah ibu mertua Petrus yang biasa, ibu mertua Petrus yang sepuh, dan dia melayani mereka dengan tulus. Saya membayangkan apa sih yang bisa dilakukan seorang perempuan tua untuk Yesus dan murid-muridnya. Paling-paling, Saudara, nggodokno wedang, memberikan air minum lah untuk Yesus yang kemudian baru selesai dari perjalanan yang jauh. Tapi perhatikan bahwa Markus mencatatnya sebagai satu bagian di mana ketika ibu mertua Petrus disembuhkan, dia selesai itu kemudian dia melayani Yesus. Nah, itu yang penting, Saudara. Bagaimana ketika kita bisa menikmati mujizat Allah yang luar biasa, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita juga bisa bersedia dengan rela hati untuk melayani Tuhan, untuk memberikan rasa syukur kita atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, atas alam ini, atas air, atas nafas hidup yang kita nikmati setiap hari, setiap tarikan nafas, kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita, apakah kita sudah bersyukur untuk itu? Mungkin kita bertanya, apa yang bisa saya kerjakan, Saudara? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan tua, ibu mertua Petrus itu untuk melayani Yesus dan murid-muridnya? Saudara bayangkan sendiri, paling-paling godokno wedang, lalu kemudian memberikan minum dan makan yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan tua. Yesus tidak menilai apa yang dilakukan, tetapi bagaimana rasa syukur itu diberikan dengan tulus kepada Tuhan, kepada Dia yang memberi mujizat.
Apalagi ketika Tuhan mengizinkan memberikan anugerah kepada panjenengan untuk menikmati berkat-berkat, anugerah mujizat yang secara khusus diberikan secara spektakuler kepada panjenengan dan saya. Apalagi itu, maka sudah pantaslah kita mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi mujizat, Sang Pemberi kehidupan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya.